Anak-anak mandiri kali ya. Iya. Bisa hidup tanpa orang lain kan? Bisa. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Gila. Yang tahu terbaik itu diri kita adalah diri kita sendiri. Betul. Gila. Sama dulu dong. Oke guys, jadi kita mulai aja. Hari ini kita akan membahas soal independent dan dependent. Sebenarnya kedua ini nggak ada yang buruk ya harusnya ya. Cuma memang jadi pertanyaan gue, Dodi ini kan selalu menggaungkan soal kita harus independen. Yang tahu terbaik itu diri kita sendiri. Tadi gue bilang bahwa yang tahu semua yang terbaik adalah diri lu. Kan kalimatnya gitu ya, selalu yang tahu terbaik itu diri lu adalah diri lu sendiri. Which gue jadi berpikir gitu, sebagai orang percaya gue berpikir bahwa is it a good thing? Is it a bad thing? Ini bener apa enggak sih sebenarnya? Gitu. Nah itu yang ujung gue pengen kita bahas sama-sama. Tapi mungkin kita bahas dulu arti kata ya. Arti kata. Mulai dari dasar dulu. Dasar dulu. Apa itu independent? In. Masuk. Dependent. 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 Dependent itu kan ya bergantung kan. Betul. Jadi kalau independent Bergantung di dalam gitu. Gelantungan. masuk untuk bergantung. Nggak benar. Independen kan adalah kita tahu sama-sama bahwa independen adalah kita bisa mandiri lah ya. Mandiri, kalau bisa dibilang mandiri. Apa-apa sendiri. Apa-apa sendiri, betul. Mandi sendiri, makan sendiri. Agak sedih aja ya. Ngomong sendiri tuh agak sedih ya Reza itu. Kalau dependent itu kan artinya kita bergantung sama orang lain. Which sebenarnya dua-duanya positive thing. Sebenarnya dua-duanya suatu hal yang baik. Menurut gua good lah ya. Betul. Ya kan ya. Kita sama-sama setuju bahwa independen kita perlu sekali untuk independen. Karena memang ya mau gimana, kita gak bisa berharap sama orang lain, benar gak? Betul. Maksudnya kita nggak bisa berharap terus untuk orang bisa sokong kita, bantu kita terus. Di satu sisi kan kita juga perlu bergantung sama orang lain juga. Karena kita makhluk sosial ya. Betul. Sosial. Jadi ya either independent atau dependent ya ada plus minusnya gitu. Ada benar dan ada salahnya. Justru yang buruk adalah ketika lu over independent atau over dependent. Menurut gua sih itu. Karena memang sesuatu yang berlebihan kan memang gak baik kan. Betul. Ada istilah begitu. Contohnya. Overdosis dependent itu kayak gimana tuh? Ya kalau misalnya terlalu over dependent ya jadinya ya kita apa-apa selalu bergantung sama orang lain. Jadi manja gitu ya. Jadi manja istilahnya. Anak manja. Tapi mungkin ya kalau kita ngomong praktis secara kita yang masih berkuliah atau kita masih sekolah atau kita masih kerja gitu ya. Mungkin dependent itu terlalu depend itu juga menyebalkan jadinya. Anggaplah lo berteman lah ya. Gue berteman sama Reza gitu. Papa gue cari Reza mulu. Iya. Karena mama Reza juga enak juga ya. Iya, ada kerjaan kasih Reza. Iya, ada apa kasih Reza. PR bantuin nih kerjain nih. Motor mogok, tolong. Iya, mogok bener. Jemput gue cak gitu. Iya. Karena mungkin Reza terlalu baik, jadi dia dependent terus sama Reza. Cuman kan ada satu sisi bahwa Reza punya kehidupan dia sendiri. Betul. Gitu. Jadi kita nggak bisa selalu to depend gitu ke orang ini. Tapi terlalu independen juga menyebalkan. Betul. Padahal pernah pasti ketemu orang-orang yang terlalu individualis kelihatannya. Kalau kerja kelompok tuh ya udah bagi tugas nih. Ujungnya dia kerjain semua. Ya buat kita yang nggak gitu demen kerja sih senang-senang aja. Aset berharga ini. Kapan lagi ya kan? Ketika ada independen ketemu dependen sekali kan sangat gitu kan. Jadi kayak sebuah kebahagiaan gitu. Coba kan ada sebagian orang yang gue juga mau bertanggung jawab di dalamnya gitu. Gue juga mau berkontribut di dalamnya. Gue nggak mau cuman sekedar jadi free rider di sini gitu. Nah itu kan sulit. Betul. Buat mereka. Jadi menyebalkan gitu. Jadi ya terlalu independen not good, betul. Terlalu depend juga not good. Betul. Dan terlalu independen pun ya kalau misalnya mereka terlalu ngandelin diri sendiri nih. Ada momen di mana mereka itu sebenarnya udah gak bisa sendiri nih. Kasarnya ada suatu problem yang mereka sebenarnya gak bisa sendiri nyelesain, tapi mereka mau maksain sendiri nih. Ujung-ujungnya bukan problem itu terselesaikan, malah jadi problem yang lebih gede. Makin parah. Padahal ada orang-orang yang pengen ngebantu, pengen ngasih support atau arahan, tapi dia bilang, you block my gue. Gue mau jalan sendiri. Nah tapi mungkin kita masuk ke bahwa kadang orang memperlakukan independen itu juga terhadap kehidupan rohaninya.
Betul. Kehidupan rohaninya dia ngerasa bahwa kita harus hati-hati ya, menurut gua kita harus hati-hati dengan independen ini gitu. Karena kan tadi kita bahas ya di belakang ngomongin soal self love ya. Ngomongin soal lu tahu apa yang terbaik buat diri lu. Lu harus bisa sendiri. Tapi lu harus hati-hati antara independen dengan lu self centered. Ya. Betul. Salah satu akarnya ya dari seseorang yang mungkin ya over independent itu karena memang ya dia tidak aware kapasitas dirinya salah satunya. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa kerjakan memang dengan dia sendiri gitu. Dan menurut gue banyak ya, bahkan gue juga pernah lah gitu ya nggak aware bahwa ya sebenarnya lu nggak bisa kerjakan ini gitu, lu butuh orang lain. Menurut gue orang yang over independent ya dalam kerohanian misalnya. Kalau menurut gue kalau digali lebih dalam lagi ada pride. Menurut gue bisa sendiri nih tanpa Tuhan gitu. Sehingga kalau ini misalnya ya dalam beberapa orang yang misalnya lagi ngalamin pergumulan dalam dosa nih yang terus-terusan merenggut dia gitu. Atau lagi adiksi ya dalam apa game kah atau ngerokok atau apapun lah itu. Atau nonton hal yang kurang baik gitu. Nah, mereka misalnya udah ngelakuin, mereka tahu mereka ngelakuin dosa nih. Terus mereka berdoanya ngomong, Tuhan next gue gak bakal ngelakuin lagi. Bukannya minta kekuatan dari Tuhan gitu dia merasa bahwa dia tidak akan melakukan lagi. Ya seolah-olah kayak, gue bisa ngelewatin dosa ini loh. Ini cuman kesalahan yang gue nggak sengaja lakukan gitu kan. Kesannya pikirannya begitu. Kesannya kayak gitu. Jadi sebenarnya manusia gak bisa menang atas dosa tanpa Tuhan sih. Iya. Kalau menurut gue ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia ini menuntut itu gitu. Betul. Dunia ini menuntut lu untuk bisa pilih jalan lu sendiri. Dunia ini sangat menggaungkan soal lu jangan mau terpengaruh dengan hal-hal lain. Lu harus diri lu sendiri. Lu bisa kok sendiri. Lu Be bisa myself. Sendiri. Iya, be yourself. Be myself. This is me. Iya, this is me, bener. Apa-apa, this is me. Ya kan ini gua, ini kan gua. Hidup kan hidup gua. Apa yang gua punya kan punya gua. Jadi segala sesuatu selalu ngerasa bahwa me, gitu. Selama gue bahagia nggak masalah gitu. Betul. Selama gua bahagia, semua kan demi kebahagiaan. Kalau lo nggak bahagia, ngapain lo jalanin? Ngejarnya self pleasure ya gue lihat. Iya. Banyak loh yang ngomong kayak gitu. Misalkan contoh orang berpasangan. Gua sama dia, kenapa lu pisah? Gue udah gak bahagia lagi sama dia. Sedangkan hubungan kan tujuannya bukan itu. Tujuannya kan saling memperjuangkan. Iya, betul. Oke, kita gak bahas itu. Cuma maksudnya, itu ada salah satu contoh bahwa keakuan ini sangat besar sekali gitu loh. Sangat humanis. Asik bahasa gue. Humanis. Gila, gue titisan Aristoteles nih. Manis. Iya kan? Dan menurut gua nanti ya ujungnya itu ya. Ini akan menjadi udah nggak benar gitu ya. Ketika satu misalnya kita udah ngaware bahwa Tuhan itu udah nggak ada sumbangsinya buat kita. Kedua, ketika kita udah nggak aware sebenarnya bahwa ini ada orang lain loh di sekitar kita. Kalau misalnya di case lu kan pasangan tadi. Berarti kan dia tidak memperhatikan si dianya. Bisa jadi begitu kan. Karena menurut dia yang penting gue bahagia. Jadi gak ada belajar buat mau saling mengasihinya gitu ya. Karena kan udah aku. Berarti kan kalau udah aku kan jeleknya adalah ya lu udah pasti gak aware sama orang lain. Itu udah pasti dong. Karena kan yang penting aku. Itu udah pasti gak aware gitu. Walaupun seringkali dibalut dengan ya dia juga gak bahagia sama gue. Iya betul. Bisa. Tapi anyway yang pertama kali dia sebut adalah gue udah gak bahagia sama dia. Dan kalau gue udah gak bahagia sama dia, dia selalu mengalaskan dengan kalau gue udah gak bahagia sama dia, pasti gue akan membuat dia gak bahagia sama gue. Nah kalimat belakangnya itu untuk pemanis tuh. Pemanis tuh. Humanis sekali tuh. Hal apa yang sebenarnya mungkin gue gak bisa bilang paling bagus gitu, enggak juga. Pasti ada hal-hal yang maksudnya independen dari kecilnya, ada ini. Cuman satu hal nih yang jadi orang tuh harus begini. Baiknya gini gitu. Kita suggest ini gitu. Itu apa? Waktu kita konten di dalam Tuhan, kita tuh pertama itu nyadar kalau kita sebagai manusia yang
terbatas dan kita itu gak bisa menggunakan diri kita sendiri untuk survive di dunia ini, ya kita butuh Tuhan. Dan masalahnya dunia itu mengalihkan kita dari Tuhan. Gitu. Nah, itu menurut gue salah satu contoh dependennya. Kita butuh Tuhan dalam artian dia adalah pribadi yang nunjukin kita nih. Kita itu siapa, identitas kita itu apa gitu, siapa kita. Kita orang yang udah diselamatkan, kita udah orang yang diampuni. Dan yang memampukan kita buat mengasihi atau melakukan sesuatu itu ya berdasarkan kasih Tuhan gitu. Kalau kita ngebahas soal kenapa konten jauh lebih, menurut gue secara pribadi ya jauh lebih baik dibanding lu fokus ke depend atau lu fokus ke independent gitu. Karena ya kita sempat bahas juga bahwa dependent itu ketika lu terlalu dependent pada Tuhan dalam arti, karena menyalahartikan ya, bersandar itu bisa salah loh. Kita suka salah mengartikan soal bersandar pada Tuhan. Lu bersandar sama Tuhan. Tapi kita lebih ke arah bukan percaya, bukan bersandar, tapi kita itu pasrah. Nunggu disuapin sama Tuhan. Nunggu disuapin gitu loh. Kita ya udah kan gue berserah nih sama Tuhan. Ya udah terserah Tuhan mau kasih kapan, gue tunggu dah. Padahal kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Betul. Ada bagian yang harus kita lakuin. Betul. Ada bagian yang harus kita lakuin. Nah maka dari itu gue menyingkirkan kata-kata soal lu independen atau lu tuh dependent. Tapi gue pengen lu lebih content dengan diri lu. Di dalam diri lu, di dalam Tuhan gitu. Karena di dalam konten itu, orang yang konten, dia bukan gak berusaha. Betul. Orang yang konten pasti berusaha. Dia give the best gitu. They give the best, dan tapi dia juga konten. Kalau misalkan apa yang dia usahakan one day fail, ya it's okay. Because I'm content. Because I am with God. Iya, karena gua ada Tuhan dalam gua. Gua konten di dalam Tuhan kan artinya dengan Tuhan pun gua cukup. Tapi orang konten tahu persis bahwa gua pun perlu berjuang. Gua punya hak dan kewajiban. Gue punya kewajiban untuk do something. Apa yang Tuhan mau gue lakukan. Betul. Itu konten. Karena gue dipenuhi, gue full dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Dan itu ngeblend tuh antara lu independent dan lu depend. Di satu sisi lu depend, tapi di satu sisi lu pun sebenarnya independent. Kenapa gue bisa bilang gitu? Sesimpel gini. Contoh yang tadi misalnya. Lu punya satu achievement dan lu gak achieve itu. Dan lu ngerasa it's okay with that. Orang kan ngeliatnya apa? Kebahagiaan lu, sukacita lu tidak terganggu dengan hal itu. Orang ngeliat lu independen. Iya kan? Iya. Teman-teman gue ninggalin gue semua. Itu tidak mengaruhi kebahagiaan gue. Sukacita gue tidak terkurangi. Orang melihat lu apa? Dependent. Tapi in another way, lu juga depend. Iya. Depend on apa? Depend on fulfill itu. Gue depend on God. Depend on God. Gue depend on God. Tapi bukan berarti gue gak bisa depend sama orang lain. Secara realistisnya dia tetap depend kok. Dia tetap butuh orang lain. Dia tetap tidak menjauhkan diri dia dengan kerjasama dengan orang lain. Dia tetap mau. Itu orang konten. Kita bisa ngebangun konten kita sama Tuhan itu gimana menurut lo? Mungkin kayak apa yang kita bahas sebelumnya. Bahwa maksudnya that's why kita bergereja juga kan. Ya. That's why kita punya sahabat seiman. Yes, betul. Saudara seiman. Tentu kita jangan lupa bahwa kita bukan hanya perlu teman-teman. Ya, tapi kita perlu teman seiman. Karena kita lupa kenapa itu pentingnya. Teman-teman, orang seiman ini adalah orang yang bisa ngebuat kita konten juga loh sebenarnya. Kenapa kita bisa ngerasain Tuhan dalam hidup kita? Karena kajian teman-teman kita inilah yang bisa membuat kita ngerasa bahwa Tuhan begitu baik ya. Kedua ada exercise pribadi juga. Ada exercise pribadi kayak ya doa, baca firman.
Kalau gue boleh mundur sedikit gitu ya, misalnya ngomong soal doa gitu ya. Ini gue secara pribadi gitu ya, dan mungkin teman-teman juga pasti setuju bahwa kita tuh nggak ngejudge orang-orang yang at the end, ini gue balik lagi sedikit ya, at the end menjadi independen karena hal-hal tertentu. Misalnya, ketika dia misalnya udah bagi kerjaan dia ke orang lain, misalnya dalam satu kelompok gitu ya, dia udah bagi, tapi teman-teman itu nggak kerjain. Dan itu terjadi berulang kali misalnya. Betul. At the end kan itu mempengaruhi diri dia untuk menjadi independen. Mau nggak mau. Mau nggak mau dong. Nah itu kita nggak, sama sekali kita nggak judge bahwa itu salah. Yes. Betul kan? There's no choice. Tapi kan at the end lu capek. At the end lu pasti capek dan ya nggak bisa. Lu udah berusaha untuk depend sama orang lain gitu ya. Tapi nggak ada gitu hasilnya. Dan itu capek. Gue pernah mengalami hal itu gitu walaupun nggak baik gitu ya. Dan akhirnya waktu itu gue doa, gue cari waktu tenang sendiri. Dan memang terbukti bahwa justru dengan lu melakukan eksersis pribadi itu, lu menemukan ketenangan itu, lu menemukan bahwa ya udah gitu ya, lu udah berusaha gitu untuk depend. Sekarang lu sendiri dan lu capek gitu ya, dan lu hampa. Ya lu harus cari Tuhan yang ngisi, karena nggak bisa lu mau cari kemana-mana lagi. Dan itulah yang udah sering kita bahas banget ya, maksudnya kita tuh nggak akan penuh tanpa Tuhan. Gue sih itu. Jadi kayak gini bukan sih? Kayak kalau waktu ada tugas kelompok yang dikerjain bareng-bareng, itu kan tujuan bersama itu kerjaan itu selesai. Iya. Nah, di situ peran kita adalah kita juga berbagi tugas sama orang lain gitu ya. Sebagai artian kita belajar depend juga sama sesama kita. Kita belajar mempercayakan tugas yang ada kepada teman-teman kita dan kita juga ngerjain bagian kita sebagai wujud independennya. Nah, tapi ketika mereka gak ada, itu yang kenapa Rivel bilang yang soal konten itu juga kan. Kita perlu ada penuh di dalam Tuhan sehingga ketika mereka at the end ya dengan berbagai hal mungkin kita gak tahu apakah emang sengaja atau gak sengaja akhirnya mereka gak bisa menyelesaikannya. Kita punya apa ya, mungkin lebih punya kapasitas dimampukan untuk gak masalah. Ya, betul. Gak apa-apa, gue akan coba kerjain untuk menyelesaikan tugas ini gitu. Karena gua bukan bergantung sama kalian untuk saat ini. Karena kalian lagi gak bisa, saatnya gue ngerjain bagian gua gitu. Kelihatannya nggak realistis ya, kelihatannya ya, kedengarannya gitu ya. Kok lu bisa sih sakit teman-teman lu nggak kerjain tapi lu tetap gitu. Tapi memang betul, kenyataannya adalah feeling itu terjadi ketika lu ada di dalam Tuhan. Rasa itu nyata gitu ya ketika lu ada di dalam Tuhan. Menurut gue sih itu. Kalau menurut gue lu perlu konten karena supaya lu tahu memilah yang mana lu harus. Kalau dalam konteks yang kita lagi bahas adalah lu harus independen di mana. Kapan lu harus depend? Kapan lu harus mengandalkan diri lu? Ya. Kapan lu bisa mengandalkan orang lain? Orang lain, betul. Bahkan lu harus depend, gitu. Jangan ketika lu harus depend, lu jadi independen, kita harus independen, lu jadi depend, gitu loh. Hal-hal yang harusnya lu kerjain sendiri, lu jadi andelin orang lain, harusnya lu andelin orang lain, lu jadi kerjain sendiri, gitu kan. Betul. Ya itu baik terjadi sih memang. Banyak terjadi. Banyak. Jadi misalnya contoh nih, kita mau beli bakmi di tukang bakmi, ya kan. Pas dia lagi masuk kita bilang, Mas, harusnya nggak gitu dong. Mas harusnya masukin dulu bawang putihnya, baru abis itu Mas aduk-aduk sama bakmi. Misal contoh gitu kan. Lah harusnya lu depend sama dia, lu beli sama dia kan. Urusan dia yang masak gitu loh. Tapi nanti waktu urusan kayak misalnya contoh, lu disuruh masak nih, lu depend sama orang lain. Resepnya gimana nih? Gimana? Gimana sih tadi deh? Potongin dong. Udah lu potongin deh, lu yang aduk deh gue capek gitu. Jadi independen atau depend di momen yang di salah. Momen yang salah. Ya kan? Misalnya lo lagi ke tukang bengkel nih, udah gitu. Udah mas saya aja gitu. Apa sih? Montirnya juga nanti bingung. Gian bayar nggak mau. Gian bayar nggak mau. Temen yang suruh. Bayar.
Harusnya dia bayar, motor dia, mobil dia. Itu contoh kayak gitu ya. Iya. Jadi memang wise yang Tuhan kasih adalah lu bisa memilah yang mana timing yang tepat untuk lakukan sesuatu gitu ya, untuk memosisikan diri. Gue rasa itu sih. Kadang-kadang ada momen yang tetap berat juga. Ya, ketika even kita jalani sama Tuhan, tapi ada momen dimana ketika kita sadar akan keberadaan Tuhan itu damai sejahteranya luar biasa loh. Ya ibarat kayak gini sih, menurut gue ya. Ibarat kalau bersama Tuhan tuh lu lagi di dalam sebuah kendaraan perang gitu, di dalam tank gitu. Yang di depan tuh demonstran banyak banget gitu. Ya kalau lu berjalan sendiri, udah lu pasti digebukin kan. Lu di dalam tank tuh lu aman gitu. Sekalipun sebenarnya semua sekeliling lu itu perang. Segitu menyeramkan ya gitu. Itu sih mungkin itu yang bisa buat digambarkan batu perlindungan ya. Ya lu safe di dalam Tuhan. Safe di dalam Tuhan. Nah, sekalipun ya kondisi itu masih ada gitu. Masih ada ya, betul. Bukan berarti kondisi itu hilang. Bukan berarti demonstran itu nggak ada gitu ya. Bukan gitu. Ya karena emang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru kan. Ada kalimat itu ya, bahwa tapi Tuhan selalu janji dia nggak akan pernah ninggalin kita sampai kapanpun. Oke, segitu aja dari kita. So, mungkin ada kata-kata lain, tidak ada ya? Tidak ada ya, cukup ya, mungkin segitu aja. Terima kasih semuanya setelah menonton. Jangan lupa nonton konten-konten kita sebelumnya di channel ini. Jadi jangan sampai berpaling dari channel ini. Jangan ini langsung aja nonton dan tunggu konten-konten kita berikutnya. See you in the next content, bye.